Bacaan pertama mengingatkan saya akan peristiwa yang terjadi pada tahun 2026 ini. Saya ingat beberapa waktu lalu ada saudara-saudara kita yang bekerja di Kamboja. Mereka terpaksa di Kamboja entah karena terpaksa, entah karena pendidikan dari orang lain, dan mereka tidak lepas dari kesulitan yang dihadapi karena mereka diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak baik untuk merugikan pribadi-pribadi lain dimanapun mereka berada. Dan pada saat bosnya ditangkap dan dibawa ke Cina, lalu semua yang terlibat yang ada dalam tempat itu dipulangkan. Kurang lebih sekitar 1.000 lebih dari penduduk Indonesia yang bekerja di sana dan dijemput oleh pemerintah, lalu lewat Thailand dibawa kembali ke Indonesia. Ada perasaan-perasaan yang bisa kita bayangkan bagaimana mereka bisa lepas dari penderitaan dan merasa bahagia karena bisa merasakan kebebasan dari tekanan yang tidak mudah, paspor ditahan dan barang-barang lain yang ditahan oleh pihak yang berwenang dalam lembaga itu. Pada saat mereka bisa pulang, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang besar. Bacaan yang pertama kita mendengarkan dari kitab Keluaran bahwa berkat bimbingan Nabi Musa, orang-orang Yahudi dilepaskan dari perbudakan dari Mesir. Mereka dituntut kembali ke tanah yang terjanji, dan mereka dengan bimbingan Nabi Musa kadang jatuh dalam kekurangan, tapi kasih Tuhan selalu tersedia bagi mereka, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kasih itu dialami bahwa pembebasan yang dialami bangsa Yahudi pada saat keluar dari penindasan di Mesir merupakan karya Allah sendiri yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Apa yang dilukiskan dalam kitab Keluaran itu merupakan gambaran karya kasih Allah pada umat manusia. Karya kasih Allah tidak hanya berhenti pada umat perjanjian lama, karena karya kasih Allah itu diteruskan dari waktu ke waktu. Kita mendengar dalam bacaan yang ketiga, di mana Tuhan Yesus pada saat tertentu ia mulai menyadari bahwa saatnya sudah dekat. Dia berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Ia ingin menunjukkan kasihnya terus pada para muridnya, kasih yang ditunjukkan, dan mengajak para murid untuk mengadakan perjumpaan yang membahagiakan dan mengejutkan bagi mereka. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan dugaan mereka. Pada saat perjumpaan itu, Tuhan Yesus melepaskan pakaian pada saat gunakan masuk kota Yerusalem. Kita tahu pada saat itu Tuhan menggunakan pakaian yang istimewa dan pakaian itu dilepas. Lalu Tuhan mengikat dengan kain lenan seperti yang kita dengar dalam Injil. Pelepasan pakaian yang digunakan itu tanda dia tidak terikat pada apa yang ada pada prosesnya sebagai putra Allah. Dia merelakan itu semua, dan dengan tepat dan dengan penuh kasih dia mengikat diri. Mengapa dia mengikat diri? Kalau mengikat diri dengan karena ini merupakan simbol bahwa Tuhan siap melayani
Tuhan siap menjadi hamba, karena setelah itu Tuhan benar membasuh kaki para murid. Peristiwa ini tentu menunjukkan bagi para murid kedua belas rasul, dan pada saat itu mereka terkejut, lebih-lebih yang diwakili oleh Petrus. Dan Petrus mengungkapkan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan mencuci kaki saya. Tapi Tuhan menjawab, kalau engkau tidak dicuci atau tidak saya cuci, ini engkau tidak bisa ambil bagian dalam apa yang akan diberikan kepada kalian. Lalu Petrus mengungkapkan, kalau demikian Tuhan, asuhlah seluruh tubuh. Tuhan Yesus mengungkapkan yang lain, bahwa kamu semua sudah bersih, tetapi tidak semuanya. Saudara-saudara terkasih, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mencuci kaki para murid, tindakan yang sederhana. Kita lihat tindakan ini tindakan para hamba. Kalau ada Yahudi orang masuk ke tempat orang lain, mereka harus mencuci kakinya dulu, hambanya, dan baru masuk ke ruang perjamuan atau ruang pertemuan. Dan Tuhan bertindak sebagai hamba seperti itu. Dan ini tindakan yang sederhana tetapi bermakna bahwa bagi para murid ini merupakan pelayanan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Ia rela menjadi hamba, sama seperti yang dinamakan, diwartakan oleh Nabi Yesaya, bahwa saat terakhir hamba akan menyerahkan diri dengan tulus demi cintanya kepada para murid dan para pengikutnya. Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan Tuhan? Lalu Tuhan mengungkapkan setelah mereka dicuci semua, aku melakukan ini. Engkau merebut aku, guru dan tuan. Kalau engkau merebut aku, guru dan tuan, lakukanlah itu, supaya kalian saling melayani satu sama lain. Saudara-saudara terkasih, ini merupakan kata-kata warisan yang sangat berharga bagi para rasul yang ada dalam peristiwa itu, dan mereka merasa bahwa sabda Tuhan ini merupakan pesan yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan selanjutnya. Memang mereka melakukan pesan ini saling melayani satu sama lain, dan mereka para rasul dan juga para pengikut yang pertama menjadi satu hati dan sesuara dalam memuliakan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan dan dipesankan oleh Tuhan Yesus itu juga kita dengar dengan kalimat yang lain dalam bacaan yang kedua, di mana dalam bacaan yang kedua kita mendengar bahwa Paulus mengungkapkan, apa yang telah kuteruskan padamu ini telah diterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia mengucapkan roti itu seraya berkata, bila tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk menyenangkan mereka. Demikian juga yang ambil cawan, dan akan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darah. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk menyenangkan kami. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan
Saudara terkasih, pesan Tuhan Yesus, pengorbanan diri Tuhan Yesus yang tulus dan total kita penuhi dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, sama seperti pesan Paulus pada umat di Korintus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita tidak hanya mengenang pengorbanan cinta Tuhan atau kasih Tuhan kepada kita, tapi sekaligus menghadirkan sekali lagi apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam akhir kehidupannya pada saat Ia menderita dan wafat di salib demi cintanya pada kita. Saudara terkasih, kalau Tuhan meminta pada kita dan juga para rasul untuk mengayapi kasih dalam kehidupan kita, kasih itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kasih tanpa perbuatan yang nyata itu sia-sia, kata Santo Yakobus. Kasih perlu kita wujudkan tidak selalu dengan hal-hal yang besar, tapi peristiwa yang pekerjaan yang sederhana seperti yang dilakukan mencuci kaki para rasul. Kita bisa mengungkapkannya dengan cara lain. Kita bisa memilih sesuai dengan keadaan kita. Entah kita minta maaf, kita bersyukur pada orang yang membantu kita, atau kita mengungkapkan kata-kata yang mendekatkan diri kita pada sesama, bukan kata-kata yang membuat jauh, membuat jarak, tapi yang mendekatkan kita pada orang lain, sehingga suasana damai dan kesatuan hati itu bisa mendekatkan kita, dan kita bisa merasa bahagia. Saudara terkasih, kasih itu menjadi identitas, menjadi diri bahwa kita murid Kristus dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa mewujudkan kasih tidaklah mudah. Kita berbulat dengan ego kita, dengan diri kita, juga termasuk diri saya. Kadang saya berbulat juga, dan tidak mudah dalam kehidupan kita mewujudkan kasih secara tulus dan penuh. Dan kita bisa mewujudkan itu. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita perlu membuka diri terhadap Roh Allah yang diutus oleh Allah Bapa dan Allah Putra untuk menyertai dan menerangi kita. Kalau kita membuka mata hati kita, mata iman kita, kita akan bisa kuat dan kita mampu untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kita. Marilah kita mohon, semoga kita semua diteguhkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mewujudkan kasih dan kita bersama orang lain kita bisa berbahagia dan hidup kita bisa menjadi terang bagi sesama kita. Kemuliaan